Yahya berbicara tentang kesadarannya, bahwa dia menjadi sadar. Mengapa dia menjadi sadar akan kesalahannya? Itu karena ada pengaruh kehadiran di sekitar dia beberapa orang Kristen. Ya, jadi ya lihat ya bahwa Yahya mengatakan ya dia bagaimana dia tidak sadar ya, karena ada orang-orang Kristen yang beri makan atau cuci pakaiannya ya saya pikir ini syukurlah ya kalau Yahya bisa sadar. Saya tidak tahu persis apa yang diperlakukan atau diperbuat oleh sejumlah orang Kristen di dalam penjara seperti yang Yahya saksikan, tapi biarlah saya berkata bahwa begitulah sebenarnya ajaran Tuhan Yesus kepada kami umat Kristen, bahwa kami diajarkan kalau ada orang berbuat jahat tidak perlu dibalas dengan jahat, tapi sebaliknya itu membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Tuhan Yesus pernah memberikan nasihat dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28. Perhatikan ayatnya, Lukas 6 27 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lalu ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Jadi ayat ini ya mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Jadi ini ada hukum positif. Bukan hanya orang Kristen tidak hanya disuruh jangan balas jahat dengan jahat, tapi bahkan harus positif, yakni berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, itu ajaran Tuhan Yesus, dan itu ajaran yang sangat-sangat luhur, dan banyak orang Kristen walaupun berat tapi berusaha mempraktekannya. Kadang juga gagal, tapi bagaimanapun juga itu adalah perintah Tuhan Yesus untuk dilakukan. Bahkan dikatakan barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Ini tidak bermakna harfiah. Karena apa? Karena Yesus mengajar tampar pipimu yang satu, kasih pipi yang lain. Tapi pada waktu Yesus ditampar, dia tidak berikan pipinya yang lain. Juga Paulus waktu ditampar juga dia tidak berikan pipinya yang lain. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat paralelnya, barang siapa menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Jadi bukan tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Nah, kalau saya pakai tangan kanan ini menampar pipi saudara, maka tangan kanan saya ini pasti akan mengenai pipi kiri saudara. Tapi ayat itu mengatakan siapa menampar pipi kananmu. Bagaimana saya menggunakan tangan kanan saya, tapi mengenai pipi kanan saudara? Ya, apakah dia begitu? Bukan ya. Ini backhand. Ya. Nah, dalam hukum pada waktu itu, jika orang menampar dengan telapak tangan, maka itu adalah penghinaan. Tapi menampar dengan punggung tangan itu adalah penghinaan ganda, penghinaan double. Dan hukum rabinis Yahudi menetapkan bahwa jika orang menampar dengan menggunakan punggung tangan, maka dia akan didenda. Misalnya denda 100.000. Tapi kalau orang menampar dengan punggung tangan, maka dia akan didenda 200.000. Kenapa? Karena penghinaannya double. Nah, kalau begitu, barang siapa menampar pipimu yang satu, pipi kananmu, berikan juga pada pipimu yang lain. Itu tidak bermakna harfiah. Tapi maksudnya adalah bahwa sekalipun orang jahat, sekalipun orang itu sangat-sangat membenci kamu, ya, atau melakukan kejahatan terbesar bagi kamu, jangan pernah membalas. Itu adalah prinsip iman Kristen. Jadi, ya, kalau ada orang-orang Kristen di sekitar Yahya yang ternyata berbuat sesuatu yang menarik, atau yang membuat sampai Yahya, menolong Yahya sampai Yahya itu menjadi sadar, ya puji Tuhan, ya puji Tuhan. Kita bisa membandingkan itu dengan Roma 12 ayat 20 dan 21. Dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Ini seperti yang Yahya bilang, ya
ada yang bagi makan, ya. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan seandainya betul-betul Yahya memang berubah, ya, terlepas lagi dia belum percaya Yesus, ya, tetapi bahwa dia mau berubah dari sikapnya yang arogan, yang kasar, yang sangat menghina itu. Kalau betul-betul dia berubah itu, maka dan atas kesaksian dia, kesadaran itu, dia bilang bagaimana bisa tidak sadar karena ada orang-orang Kristen yang berbuat baik kepada dia. Maka menurut saya ini sudah, orang-orang Kristen itu sudah sama seperti menumpukan bara di atas kepalanya. Apa artinya menumpukan bara? Itu tradisi pada waktu itu yang menurut William Barclay itu diambil kebiasaan orang di Mesir. Kalau ada orang menyesal, maka dia harus bawa bara api di atas kepalanya jalan keliling kampung. Jadi menumpukan bara itu artinya menyesali. Nah, maka seperti kesaksian Yahya, dia bagaimana tidak sadar. Nah, itu artinya dia seperti bara api ditumpukan di kepalanya, dan itu membuat dia sadar. Tapi saudara, jadi Yahya itu harus melihat ya bahwa memang itulah ajaran yang luhur dari Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan Yesus tidak pernah mengajar demikian, ya saya kira mungkin ceritanya jadi lain. Terus terang, pada zaman ya beberapa tahun yang lampau itu ada, pada waktu panas-panasnya dengan Yahya itu ada orang dari Pulau Alor sana di NTT. Ini pulau yang juga ya salah satu pulau yang dikenal juga dengan banyak pengguna kuasa gelapnya juga. Saya nggak tahu sekarang, tapi dulu begitu ya. Nah, lalu ada satu orang dari Alor itu dia kontak saya, dia bilang, Bapak Pendeta, saya sangat marah sekali dengan Yahya. Ya, karena apa? Dia menghina-hina agama Kristen. Kalau Bapak Pendeta izinkan, biarkan saya serang dia. Maksudnya serang pakai kuasa gelap. Tidak lebih dari 3 hari dia mati. Nah, lalu saya bilang, bagaimana kamu ya mau membela agamamu tapi dengan menggunakan kuasa gelap, dengan kuasa setan, ya. Nah, tapi ya kita lihat bahwa karena Tuhan Yesus mengajar demikian, musuh itu memang bisa dikalahkan. Tapi musuh dikalahkan bukan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Ada satu kisah yang menarik ya, itu di 2 Raja-Raja 6 ayat 21 dan sampai 23. Ini ya, ada perang dengan bangsa Aram, Israel dengan Aram, ya. Lalu akhirnya tahanan-tahanan dari Aram itu ditahan. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Maksudnya tahanan-tahanan itu dibunuh kan? Tapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Jadi musuh yang ditawan ini disuruh hidangkan makan dan minum. Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Arab memasuki negeri Israel. Permusuhan menjadi selesai, musuh menjadi binasa dalam tanda petik. Karena apa? Karena kebaikan. Nah, maka belajar dari pengalaman ini, seandainya pengalaman Yahya ini benar, maka menurut saya kita orang Kristen itu harus didorong untuk apa? Untuk belajar untuk berbuat kebaikan dalam respon terhadap kejahatan. Ketika ada kejahatan, kita tidak membalas jahat dengan jahat, tapi sebaliknya membalas kejahatan itu dengan kebaikan, dan dengan demikian itu bisa memusnahkan permusuhan atau memusnahkan musuh-musuh kita dengan kebaikan.